Saya berterima kasih kepada Pak Edwin juga Pak Ariadi juga rekan semua, karena saya diberi kesempatan untuk membawakan renungan. Saya tahu bukan kuat, bukan gagah saya, tetapi karena itu adalah kepercayaan dari Tuhan, maka saya akan belajar memberikan tanda kepada Tuhan. Firman Tuhan kali ini adalah sebuah kemerdekaan lepas dari kuasa kegelapan. Kita buka di dalam Roma 6, merdeka dari dosa dan terbebas dari jeratan intimidasi iblis. Kita sadar ya, hidup kita di jalan masa yang paling sulit ini kita dihadapkan antara ya dan tidak. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk punya prinsip, yaitu apa? Merdeka dari dosa. Termasuk saya pribadi yang ngomong ya, saya juga tidak luput dari dosa. Dan saya belajar untuk gimana saya untuk semakin hari melekat kepada Roh Kudus. Dan saya percaya di saat saya melekat dengan Roh Kudus menegur saya, dan Roh Kudus itu memberikan saya kekuatan untuk saya menghadapi sesuatu yang mungkin lebih sulit. Tapi saya percaya pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita, karena Tuhan itu adil. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 18. Bisa minta tolong dibacakan sama-sama Pak. Roma 6 18. Roma 6 ayat 18. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tidak segampang itu. Di dalam kehidupan kita tidak tahu ya. Saya juga kaget terus terang mengenai pajak segitu berat. Saya juga nggak ngerti. Ya memang ini kita harus mendoakan pemerintah kita. Kita percaya pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dan biarlah apapun yang terjadi hari ini, kita kan hari ini tanggal 17 kan kita hari kemerdekaan. Kita mau merdeka secara finansial, secara roh, dan kita tidak merdeka. Biarlah apapun yang terjadi, kita mau tetap berharap sama Tuhan. Amin. Nah, ada 5 penghalang merdeka dari dosa dan terbebas dari intimidasi iblis. Yang pertama apa? Kesombongan. Dan pas sadar, saya merasa aku loh hebat. Kalau tidak ada aku, tidak mungkin jadi. Nah, saudara, iblis ketika dibuang ke dalam dunia oleh Tuhan dan apa? Dia ingin menyamai seperti Tuhan karena sombong. Saudara. Apapun posisi kita, mungkin kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai apapun, kita belajar seperti saya juga yang ngomong, belajar memiliki hati hamba. Nah, kita buka di dalam Amsal 16:18. Demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kesatuan. Biarlah semakin hari hidup kita memiliki rotak akan Tuhan terlebih memiliki kerendahan. Tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin di suatu instansi kerja ya, wah aku loh hebat, kalau tidak ada aku kamu tidak ada apa-apanya. Nah, kita belajar supaya kita memperoleh kemerdekaan apa? Kita belajar untuk tidak seperti itu. Saya juga belajar ya. Memang manusia itu godaannya banyak. Saya pribadi saja. Kadang-kadang kita sebagai kaki-kaki ya, kadang-kadang merasa aku hebat. Dan kita sadar ya bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah rencana. Dan tanpa Tuhan kita akan jawab. Ada ayat firman apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Betul ya? Tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Apalagi hari ini kita menghadapi ekonomi yang gonjang ganjing, nggak ada kepastian hukum, dan terlebih lagi kita lihat banyak intimidasi, diskriminasi,
baik apa tidak adil. Nah, biar kita semakin hari apa? Kita belajar untuk tidak sombong. Apapun posisi kita ini sebagai pimpinan, belajar humble, belajar merendahkan hati. Terlebih lagi saya yang membawakan firman, saya belajar humble. Kenapa? Tuhan sendiri berkata ya, Tuhan mengasihi orang rendah. Saudara, tanpa rendah hati kita akan jatuh. Seperti juga Lucifer jatuh ke dalam dosa kan apa? Dia ingin menyamai Tuhan, menyamai Allah. Nah, sekarang saya lihat di YouTube luar biasa, banyak pengajaran sesat di mana-mana. Terlebih lagi kadang-kadang ada orang yang masih gini, aku lo hebat, aku lo orang nomor satu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada sebagai warga kerajaan, kita belajar hanya nama Tuhan Yesus saja tidak tinggikan. Amin. Saudara. Terlebih lagi apa kedua? Yang menghalangi kita merdeka dari dosa apa? Tamak. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, sifat tamak diartikan sebagai ingin memperoleh banyak untuk diri kita. Ada firman berkata, kesusahan satu hari cukup satu hari. Kadang gini, saya ingin dilihat orang kaya, maka saya sebagai pimpinan saya harus menekan bawahan saya supaya saya dianggap punya power. Nah, yang kedua, kalau kita juga lihat gini, aduh, saya ingin uang lebih dengan cara nggak ada. Kita belajar sebagai anak Tuhan apa? Di dalam Lukas 12:15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah ya, jelas ya. Sadar kita di dunia ini, kalau orang Jawa apa? Mampir ngombe. Hidup itu sementara. Ada lagu apa? Hidup ini hanya apa? Hidup ini iya, sementara. Hidup kita tidak apa-apa. Kita hari ini masih diberi kesempatan berkumpul. Marilah kita sering menguatkan sama satu dan sama lain. Mungkin ada saudara kita sakit. Mungkin ada yang salah satu teman kita keluarganya meninggal. Kita memberikan perhatian. Lebih lagi apa? Tamak itu bukan selalu uang, enggak. Karakter kita. Kita merasa ingin dipuji, merasa ingin lebih. Kamu itu gak ada apa-apanya. Aku lebih dari kamu. Tuhan menguji orang tamu. Di dalam Matius 6:21 apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga artimu berada. Ada firman, kita mau memberi uang, tidak salah sih untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, tidak salah. Orang rasa kaya tidak apa-apa, tidak salah. Asal hati kita tidak melekat sama Tuhan. Tujuannya apa? Kalau kita diberkati, kita jadi berkat, terutama apa? Untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita adalah dewan musyawarahnya Allah. Kita ini adalah teman sekerja Allah. Di saat gereja ini butuh sesuatu, mungkin dukungan, kita dukung. Nah, kalau kita adalah keluarga besar GAP Mahanaim, termasuk saya, kita keluarga besar. Yang peduli ya kita, bukan orang lain. Makanya, apapun keadaan kita, bukan selalu uang, mungkin kita memberikan perhatian, kita doa untuk gereja ini, kita support gereja ini, terutama gembala, Pak Gembala, kita support, kita berikan doa supaya mereka kuat
sehat, senantiasa. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, tolong Pak dibacakan Pak. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, tolong. Nah, tolong Pak. 1 Timotius 6 ayat 10. Nah, iya, tolong Pak. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai juga. Ya. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya loh. Salah ya. Justru kita kaya, kita jadi berkat untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kita menolong, mungkin ada teman-teman kita yang kesulitan, kita juga dukung. Kalau nggak bisa kita doakan Tuhan, tolong mereka, berikan kekuatan. Nah, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman. Banyak orang, maaf ya, banyak orang jadi mu'alaf. Kenapa? Wanita ketemu cewek cantik, tuh aku ingin punya istri cantik walaupun beda agama, nggak apa-apa. Terus lagi jabatan, wah aku ingin jabatan tinggi, pindah ya, nggak apa-apa. Apalagi uang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar ya, kedatangan Tuhan yang dekat. Tanda-tanda saya dikenal satu apa? Kelaparan, buruk, perang di mana-mana. Mari kita semakin dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Kita tidak tahu, tahun depan kita nggak ngerti. 2026 kita nggak ngerti semua. Tapi kita percaya, kita menempel. Saya juga nggak ngerti bisa gimana, saya juga nggak tahu. Jujur sama manusia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar menempel kepada Tuhan. Karena apa? Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Yang ketiga apa? Iri hati. Amsal 23:17. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ada orang sukses naik jabatan iri. Lu kok bisa ya? Saya dulu jangan jauh-jauh. Saya dulu adalah agama Konghucu. Saya dulu adalah orang yang diserahkan kepada dewa-dewa. Saya sendiri. Banyak orang ke suatu tempat, saya tidak sebutkan, tidak etis, untuk mencari kekayaan. Tapi jangan tanda kutip akan Tuhan. Janganlah kita anak Tuhan, kita lalai. Kita sadar Tuhan Yesus adalah sumber segalanya. Amen. Sumber kekayaan, sumber apapun sumber, karena Dia adalah pokok anggur yang benar. Amen. Di saat ekonomi sulit, kita menempel pada pokok anggur itu. Seperti juga bangsa Israel ketika mengalami di Mesir aniaya oleh bangsa Mesir, dia ditaruh, dilindungi Tuhan. Begitu juga kita di masa Indonesia sulit ini, kita nggak tahu gimana, tapi percaya kita aman di dalam lindungan Tuhan. Amen. Di dalam Yeremia 11, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Bagi apa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang orang tuh diambil enak itu. Tuhan tidak lihat kita berapa lama kita jadi Kristen, dia umurmu berapa. Yang Tuhan lihat di saat kita sulit hari-hari ini bukan tambah enak loh, sulit saudara. Tapi kita percaya ya, Tuhan Yesus adalah sandaran kita, hidup kita. Amen. Kita nggak bisa berharap kepada orang tua. Saudara, nggak bisa.
Semua susah. Kita punya Tuhan yang peduli. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Sungguh, saya pribadi sampai saat ini saya bisa hidup, saya bisa melayani. Semua itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya, karena apa-apa, saudara. Karena kasih karunia aja. Yang terpenting apa? Apapun kondisi kita harus takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber sekali. Yang keempat apa? Penggalang apa? Kemarahan. Tanpa sadar kita mudah terpancing. Coba ya, di dalam Mazmur 37 ayat 8. Tolong Pak dibacakan Pak. Mazmur 37 ayat 8. Nah. Bisa Pak. Berhentilah marah, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati Yes. itu. Ah. Jangan marah, itu akan membawa kepada kejahatan. Amin. Nah, di dalam Efesus 4 ada tujuh apa? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa kok rumah tangga itu terjadi perceraian? Sampai suami mukul istri. Kenapa? Iblis. Kita nggak sengaja dari. Kita tahu ada buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kenapa kok penguasa diri terakhir? Angel. Saya juga belajar. Saya bisa ngomong, saya nggak mau gak jadi pelakon. Saya sebelum ngomong, saya udah lakon, sudah jalan. Kenapa? Di saat kita ngomong, itu tanggung jawabnya berat. Sebagai contoh, orang marah itu tidak memecahkan masalah, tambah runyam. Sebagai contoh, dalam keluarga, saya pribadi aja jangan cocok sama istri. Kebetulan saya belum punya anak. Ada firman ngomong gini ya, berdamailah sebelum matahari terbit. Artinya apa? Tidak boleh nyimpen, tidak boleh apa? Kita tuh tidak boleh nyimpen. Kita tidak boleh. Kadang-kadang manusia itu apa? Iling-iling. Saya berjalan saja. Saya dulu pernah sebagai manusia saya menyadar usia dari keluarga saya. Ya namanya keluarga kan kadang-kadang nggak cocok. Tapi saya belajar untuk mengampuni. Ada firman ya, jika engkau mengampuni, maka Bapakku mengampuni. Doa Bapak kami apa? Ampunilah kesalahan kami Seperti Tuhan kami. mengampuni. Kita belajar. Saya sempat mengalami kepahitan dengan keluarga saya lama banget. Tapi saya belajar gini Tuhan. Percuma saya jadi orang Kristen, saya nggak mau jadi munafik. Biar Roh Kudus menegur saya, supaya saya bisa mengendalikan diri. Ada firman apa gini? Bukanlah orang bersungguh Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi apa? Yang melakukan kehendaknya, yaitu apa? Kalau ada yang marah. Sudah. Kebetulan di tempat saya itu kos banyak orang seberang. Kadang-kadang namanya keluarga sih, saya sama istri sih, jujur sih saya nggak munafik. Kadang-kadang ada gesekan. Tapi saya sadar, saya seperti lampu di tengah kegelapan. Saya harus cermin. Nah kalau saya marah, loh, wong Kristen ngono. Nah tenaga saya tuh, semua satu yang Kristen. Lu kok apa coy? Lu serius? Kadang-kadang saya biar orang itu namakan di perundingan. Biar nanti ngomong Pak, tidak boleh ngomong iyo, berarti tidak jalan. Bukan Pak, sampai ini kok gajah di belakang nih Pak, bisa ngomong kayak sama kau nih Pak. Tuh, sadar nggak sadar?
Kita tuh surat-suratan dibaca orang. Contoh-contoh di jalan. Sampai nasi ya kapan nih Pak Erwin? Saya nambal ban, lucu tuh. Ban saya gembos, lucu. Coba bayangkan, bocor 1 jadi 6, jadi 5, gimana? Nggak jelas kan? Saya nggak boleh marah. Jujur saya bisa marah. Pak, Bapak itu solo tuh, Pak. Masa Bapak bocor 1 jadi 6 itu gimana? Bapak mau ngajak saya, Pak. Tapi saya belajar punya kasih. Bisa diam. Tuhan ampuni karena mereka nggak. Jam malam mereka berada dalam kegelapan. Kita terang, kita menerangi mereka. Melalui apa? Omongan kita. Jangan sampai omongan kita itu jadi batu sandungan. Apa doain? Ambil om dulu. Ya, saudara. Nah, yang keenam apa? Janganlah mengandalkan manusia. Terkadang saya dulu jujur aja ya, waktu mama saya dalam kelas hidup, kakak saya, kok aku loh butuh duit, butuh uang, aku butuh duit. Berapa mama aku gak ada, ya ini. Yo jadi apa? Gak jelas. Yo Tuhan, saya percaya saya bukan yatim piatu. Saya adalah anakmu. Apapun kondisi saya mungkin di kos, tapi saya ada di dalam pemeliharaanmu Tuhan. Amin. Karena saya percaya ada perbedaan antara orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Ada bedanya. Lah kan ada bedanya apa Tuhan? Saya belajar di dalam Yeremia 17:5 apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya dulu mikir gini, aduh, enak ya, pokokku punya usaha, aku masih ditolong, ya, ujung-ujungnya omong-omong. Serius? Omong-omong doang? Omong tak? Loh, tak tagih lo mana? Itu kan dulu mama hidup loh. Lalu sekarang nanti beda loh. Beda kasus apa? Nah intinya gini. Loh serius? Sampai ke Indonesia ya. Saya ini ngapa saya dulu ngandalin manusia. Nah sejak itu saya mikir gini kan. Saya mending keluar dari rumah, saya kos. Di saat saya kos, saya melihat pertolongan Tuhan. Amin. Sama keluar dari zona nyaman. Seperti juga Abraham keluar dari tanah Urkasdim menuju tanah Kanaan. Tidak jelas. Betul kak saya Tuhan. Saya ingin rumah Tuhan. Masuk kos terus Tuhan. Belum waktunya. Sabar. Loh serius? Yo wis gak apa-apa Tuhan. Sama penting aku dalam kendaramu. Saya juga kaget loh Tuhan. Akhirnya Tuhan itu gak kirim tak? Aku loh nggak masuk nih lingkungannya segala-segala. Oh gak apa-apa lah. Kamu kan, aku kan singkat dari Yehuda. Oh iya betul ya. Nah di saat itu kenapa? Seperti juga kita mendapat. Di saat kita menerima anak kita dapat kuasa loh. Mulut kita juga doa Tuhan. Segala kuasa gelap di sekitar ini aku patahkan, aku hancurkan. Amin. Mulut kita berkuasa. Nah pertama saya juga kagok, lu alah orang ngomong seberang, aku gak ngerti sih. Terus, nah waktu itu tetangga saya kan sakit. Sebelum meninggal, tetangga saya Pak, percaya Pak, Bapak akan sembuh. Yo, loh, kok malah mati? Kaget saya. Loh, iya kak. Macam kamu jalan itu nyawa ya. Loh, saya kaget loh, terus terang. Makanya saya, kan bilang, waktuku bukan waktumu. Nah di saat itu kita doakan Tuhan, tolong dia, selamatkan dia. Amin. Kenapa kok saya hari ini bisa banyak? Karena saya lihat tekan semua sama. Itu serius. Nah, kenapa kalau dalam apa ya? Ilmu itu namanya TSP. Waktu itu kan saya dulu sempat pelayanan di Britani kan, ikut FA, saya diajari
Kamu tuh kalau khotbah udah tegar, nggak robot. Ya serius. Makanya seperti Pak Ariati saya contoh luar biasa. Saya banyak menyentuh Bapak ya, luar biasa. Gimana waktu khotbah sukacita. Bisa belajar loh. Apalagi Pak Ketua. Iya. Lanjut ya. Bagaimana merdeka dari dosa dan terbebas dari jeratan intimidasi iblis? Wah, ini angel. Bagaimana merdeka dari dosa? Ayo, angel. Pertama apa? Menjaga hati. Amin. Amsal 4 ayat 23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Orang bunuh wong karena hati. Kenapa? Ya banyak yang di media sosial. Orang suami bunuh istri karena mangkel, tersinggung hati. Majikan pegawai bunuh majikan karena hati, tidak dijaga. Dan saya percaya MMC ini adalah orang-orang yang dahsyat. Saya percaya nggak ada di sini. Dan jangan aku maksudnya. Serius. Tapi saya percaya lah sini orang-orang bertobat. Amin. Pak Ketua memberi contoh. Oke. Nah, yang kedua apa? Tidak berkompromi dengan dunia. Tolong Pak dibacanya Yakobus 4 ayat 4 Pak. Pak Martin tolong. 4 ayat 4 Pak Martin kepingin dengar suaranya merdu. Nyanyinya merdu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Amin. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh Allah rek. Siapa berani? Musuh itu kan? Ayo. Lah aku sih mikir. Lah musuh ambil orang kecil. Lah iya musuh Tuhan. Allah semesta alam. Yuk coba. Hai kamu orang-orang tidak sampai setia kabeh kok ya. Amin. Amin. Ada Pak Yadi, ada Pak Ketua, pasti setia semua ya. Di sini enggak luar sana loh banyak. Depan Solo. Hai kamu orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa sih berani musuh yang gak urut? Pedih. Nah, dia yang menyiptakan kita, lah kita dijabut. Nah sekarang loh, orang ya masuk ICU. Kasaran itu apa ya? Titik koma, tinggal dikit dan sekali dia kita. Nah saudara, banyak orang, banyak orang-orang tanpa sadar menghujat. Bukan kita, Tuhan, Roh Kudus banyak. Bukan dari sini nggak ada. Nah, karena ada firman, jika kamu kepada Tuhan saja, kepada Roh Kudus nggak ada ampun, saudara. Kita belajar ya, apa menghujat itu bukan ilok. Kita tidak taat. Kita dengar saja juga ada, misalnya kita korek. Terima kasih Roh Kudus. Kadang-kadang kita tuh balik, ngomong. Kadang-kadang Roh Kudus itu diam. Kenapa? Kita kadang-kadang kalau firman Tuhan mengetok pintu. Kalau kita enggak, kalau iblis dobrak, buka lah iblis. Nah, betul. Kalau Tuhan kan saya sopan, nah itu cara Roh Kudus. Kita ditegur halus-halus, terima kasih. Tanpa sadar, misalnya supir, kamu tuh ojo ngamuk. Kadang-kadang lidah kita itu loh, kepleco, itu ngamuk lah. Roh Kudus bilang, hati-hati kalau ngomong, jangan karena kita tuh dilihat orang. Nah, makanya yang ketiga apa? Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17:7 apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Nah terus kalau nggak sama Tuhan sama siapa? Sama dunia. Musuhnya Tuhan sama manusia nggak oke. Sekarang lo kota susah, ekonomi murah-marih. Sekarang lo dikit-dikit kena pajak
apa kayak tontonan enak. Nah sekarang lo ke kafe nyetel musik kan enak. Suara burung kan enak. Mau burungnya siapa? Bingung. Lah ya betul serius. Lihat sampai ini juga. Loh, yang jadi masalah menteri ini dulu tidak gitu. Ini rada luar biasa. Kayak orang bilang kita orang Cina itu jamcie. Dikit-dikit duit. Sampai heran saya. Nah, sekarang apa? Tabungan 3 bulan nggak diurus, blokir. Mati. Lalu sekarang kan deposito kok. Masa di JP? Ada. Nah, apalagi rumah nggak diurus berapa tahun? Diambil negara. Dulu. Ada yang bilang apa? Dia kok main bamu ya? Gak kenal. Iya. Makanya kita harus doa, Tuhan tolong berikan negara apa pemerintahan ini takut akan Tuhan. Amin. Karena bukan kita salah lagi. Kita itu adalah biji matanya Tuhan. Nah, keempat apa? Memiliki takut akan Tuhan. Coba Pak dibacakan Amsal 8 ayat 13 sama sama. Amsal 4 18. Turun Pak. 18. Tetapi jalan orang benar itu Bukan, Amsal 8 ayat 13, sorry. Amsal Sorry Pak, itu saya. Takut. Takut akan Tuhan Yes. ialah membenci kejahatan, akan membenci kepada kesombongan, Ya. kecongkaan, laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, betul lah. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Cocok bener. Termasuk saya yang ngomong sudah loyo harus belajar. Saya nggak mau jadi munafik. Saya belajar menjadi pelaku firman. Nggak gampang. Setiap hari loh. Saya ini kan materi bisa saya kerja. Di sana itu era bolak-balik. Sebel saya. Mau ngamuk saya pernah khotbah. Dulu saya waktu dulu dan buat bahasa popul sampai waktu Tuhan ampuni saya nggak berani. Saya hambamu Tuhan. Coba kalau dulu saya masih karateka udah saya partai. Tapi saya takut akan Tuhan. Kenapa? Orang-orang loh, anak-anak trik dulu lah ketabrak. Apalagi aku lah Cino lo ya di lo Cino kena. Boleh lah gimana? Mau ngira salah. Jadi aku dengan sukacita aku menguruskan data. Lo gimana? Kadang-kadang itu anak-anak itu ya kadang-kadang itu tanpa perhitungan. Mau diambil gimana? Nggak pernah dikeroyok lah yuk, nggak ketemu Pak makin mana. Ada ditulis di dalam kitab. Makanya sulit ya. Kita tuh orang-orang yang apa ya, bilang orang-orang Kristen serba salah. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang peduli. Amin. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat itu sederhana. Gini aja. Cara-cara di jalan ya. Saya antri bensin. Dul, antri. Kamu dulu, kau niku antri yo. Iku aku dhisik lho. Iya lho, iku lah antri yo. Kau ndak ngerti antri. Iku lho. Kau sing duwe negara kan. Adik kau itu pernah belajar gak sekolah? Antri, itu loh sungai antri. Yo pak, loh, kenapa? Karena kita tuh harus kontrol, kenapa? Kita udah panas, antri, diserobot. Waduh, kalau saya orang Jepang sudah sasamu. Saya orang Indonesia. Kalau orang Madura saya cor. Iya, makanya itu repot ya. Kita tuh ya repotnya gitu. Kita diberhadapkan apa ya, tinggal laku kita itu susah juga ya. Nah, mulut yang kadang-kadang kita tuh sering ngomongin perintah Ibu Jojo yang di atas lah pimpinan kita nih Pak Rik gini karena gak bilang ngomong repot dijanji ternyata tidak terpenuhi. Kita doakan Tuhan tolong kami umatmu di Indonesia berikan pagar pelindung
Kami percaya terutama gereja GAP ini akan jadi berkat, jadi terang di tengah ini banyak gelap. Melalui WFI Pak Gembala, maka gereja ini jadi terang, mercusuan. Melalui lingkungan ini kita jadi berkat, biar melalui lingkungan kita jadi terang, agar mereka lihat di dalam kita ada ini. Nah, yang kelima, yang terakhir, memiliki karena ada Yesus. Nah, coba ya, kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu berjaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ojo sampai, waduh, nonton Pak Daniel loh, dek koso tukaran terus loh, ambil bujune loh, ya namanya. Apalagi kita di lingkungan dalam tanda kutip teman, kita jadi terang. Biarlah melalui kita, lu ya, saya kalau malam bangun jam 3, saya doa, Tuhan jamah sekeliling saya di lingkungan saya yang masih khusus. Kami percaya berikan belas kasihan-Mu, kemurahan jamah mereka. Saya bukan kebetulan dapat karena saya percaya saya ditempatkan di sini untuk menjadi terang. Saya doa terus. Nah, sejak itu saya melihat ada perubahan. Dulu orang-orang yang tanda kutip jauh sekarang mereka. Nah, saya juga sebetulnya ada berkat ya. Saya dapat misalnya dapat sesuatu ya, Pak, ada berkat, saya kasih, oh terima kasih. Nah, waktu dulu acara apa? Puasa, Pak, ini ada makanan, matur suwun, dikasih berkat karena hubungan. Nah, bisa kita hubungan, kita bisa nginjil. Pak, Yesus itu baik, Isa Al-Masih itu baik, jelas loh. Nah, wujud karakter Yesus apa? Tidak gampang marah. Kadang-kadang kita tuh pikiran yang negatif. Waduh, aku gagal, aku gak iso. Kenapa? Mulut kita itu bebas. Ada firman, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi terikat di surga. Terlebih apa? Kita punya anak sebelumnya. Coba kita memberikan anak kita, jangan ngutuk. Kenapa? Kita sebagai anak-anak, orang-orang tua yang saya percaya mulut kita ada kuasa. Di saat saya berkati anak kita, disitulah berkat itu tumbuh. Amin. Dan yang terakhir, ojo ini banyakkan paru. Saya pribadi aja, saya sempat kepahitan sama kakak saya. Saya dulu masih kecil, jadi salsa. Karena saya kan orang Cina, saya anak hati terakhir. Suka tidak suka salah. Nah, setiap salah saya masih jadi apa ya? Jadi pelampiasan, dipukul. Tidak segampang itu loh. Tapi sahabat Tuhan, berikan saya banyak mau mengampuni. Di saat saya mengampuni, plong, ada damai. Amin. Kita belajar ya ini, taat firman Tuhan. Firman ini sederhana, tapi saya percaya kita belajar melakukan. Kenapa? Bukan orang bersuruh yang akan masuk dalam kaki. Kita belajar hari ini mengandalkan Roh Kudus.